Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ethical hacker, di mana ini merupakan proyek atau tugas UAS mata kuliah praktikum keamanan komputer yang diberikan oleh Ibu Ayu Soraya SSI MTI. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rika Anggraini dengan NIM 062340833130 dari kelas 5 MIC, program studi D4 Manajemen Informatika. Baik, kita langsung saja mulai pemaparan materi yang pertama, yakni pendahuluan. Jadi, apa itu keamanan komputer? Keamanan komputer adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman seperti akses tidak sah, pencurian data, kerusakan sistem, serta serangan cyber. Keamanan komputer bertujuan untuk menjaga 3 aspek utama, yaitu kerahasiaan atau confidentiality, keutuhan data atau integrity, dan ketersediaan sistem atau availability, agar informasi tetap aman dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Lalu, mengapa ethical hacker itu penting? Seiring meningkatnya penggunaan teknologi dan internet, ancaman keamanan cyber juga semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan peran ethical hacker untuk membantu mengidentifikasi celah keamanan sebelum disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ethical hacker berperan sebagai pihak yang melakukan pengujian keamanan secara legal dan terkontrol demi meningkatkan sistem pertahanan suatu organisasi. Lalu, apa itu pengertian dari ethical hacker sendiri? Jadi, definisi ethical hacker adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keamanan komputer dan melakukan aktivitas peretasan secara resmi, legal, dan beretika dengan izin pemilik sistem. Tujuan utama ethical hacker adalah menemukan kelemahan sistem agar dapat diperbaiki sebelum dieksploitasi oleh hacker ilegal. Lalu, apa perbedaan ethical hacker dengan hacker ilegal? Ethical hacker bekerja berdasarkan izin dan aturan hukum, serta melaporkan hasil temuannya kepada pihak terkait. Sebaliknya, hacker ilegal atau black hat melakukan peretasan tanpa izin dengan tujuan merugikan, seperti mencuri data, merusak sistem, atau mendapatkan keuntungan pribadi. Tujuan ethical hacking sendiri adalah untuk meningkatkan keamanan sistem, mencegah kebocoran data, mengurangi risiko serangan cyber, serta memastikan sistem informasi berjalan dengan aman dan andal. Lalu, ada jenis-jenis hacker. Ada 3 macam jenis hacker. Yang pertama ada white hat hacker, di mana mereka bekerja secara legal dan profesional, dipekerjakan untuk menguji keamanan sistem dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu yang kedua ada black hat hacker, di mana mereka melakukan peretasan secara ilegal dan melanggar hukum. Tujuannya untuk mencuri data, menyebarkan malware, atau merusak sistem demi keuntungan pribadi. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ada grey hat hacker, di mana mereka berada di antara white hat dan juga black hat, yang memungkinkan menemukan celah keamanan tanpa izin, tetapi tidak selalu memiliki niat jahat. Tindakan mereka ini tetap melanggar hukum dan juga etika. Lalu, ada etika dan hukum ethical hacker. Yang pertama ada pentingnya izin resmi. Dalam ethical hacking, izin resmi dari pemilik sistem merupakan hal yang wajib. Tanpa izin, aktivitas pengujian keamanan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal meskipun tidak menimbulkan kerusakan. Lalu kode etiknya harus menjaga kerahasiaan data, tidak menyalahgunakan informasi yang ditemukan, serta melaporkan seluruh hasil pengujian secara jujur dan profesional kepada pihak yang berwenang. Lalu, apa hukum yang mengatur ethical hacking? Hukum yang mengatur ethical hacking di Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Oleh karena itu, ethical hacker
harus memahami batasan hukum agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada studi kasus atau simulasi. Nah, pada bagian ini akan dilakukan simulasi pengujian keamanan sistem informasi menggunakan tools Whois, Dimitri, dan juga TracerOut pada jaringan lokal atau lingkungan virtual lab. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal atau information gathering terkait domain atau target jaringan, seperti data kepemilikan domain, informasi server, alamat IP, serta jalur jaringan yang dilalui oleh paket data. Baik, kita langsung saja ke simulasinya. Baik, jadi di sini saya akan memulai simulasinya. Untuk yang pertama-tama kita masuk dulu ke virtual machine dari Kali Linux. Kita harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, setelah masuk ke virtual machine Kali Linux, kita akan melakukan dengan terminal emulator di sini. Nah, yang pertama kita harus melakukan persiapan jaringan, yakni dengan cara mengetik APA, lalu enter. Nah, di sini saya mengecek alamat IP saya dengan perintah IPA. Setelah itu, pastikan OSP-nya sudah hidup. Nah, yang pertama kita harus login dulu dengan mengetikkan root dan passwordnya, yaitu OSPBWA. Setelah itu, pada OSP kita ketikkan nano slice etc slice network slice interface. Lalu enter. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, kita klik ctrlx. Setelahnya kita ketikkan lagi slice etc slice init .d slice networking restart. Lalu enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan ping ke alamat IP 192.168.110. Nah, jika OSP sudah hidup, maka kita akan kembali ke virtual machine Kali Linux. Kita ketik lagi ping 192.168.101. Nah, saya melakukan ping ke IP target lokal saya, yakni IP 192.168.110, seperti yang kalian lihat. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti koneksi stabil dengan paket loss 0%, yang artinya target siap untuk dianalisis. Lalu selanjutnya, kita ketik nmap -sn 192.168
100/2. Nah, saya menjalankan perintah nmap sn 192.168.100.0/24 untuk memindai port, bukan tujuannya bukan untuk memindai port, melainkan untuk mendeteksi perangkat mana saja yang sedang hidup atau online di seluruh rentang jaringan ini. Seperti yang terlihat, kita menemukan satu host aktif di alamat 192.168 100 kosong. Nah, selanjutnya kita ketik lagi nmap minus sp 192.168 101, enter. Di sini sudah terlihat. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan whois. Jadi ketik saja whois target.com. Dari hasil perintah whois-target.com, perintah ini digunakan untuk mencari informasi kepemilikan sebuah domain. Di sini saya menjalankan whois-target.com. Perhatikan hasilnya. Kita bisa lihat siapa pendaftar domainnya, kapan domain ini dibuat, tanggal kadaluarsanya, hingga nama server yang mereka gunakan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Dimitri. Kita klik Dimitri SWN target. Di sini juga sudah berhasil. Saya menjalankan perintah Dimitri-WN target.com. Di sini -w akan mengambil data whois, sementara -n akan mengambil data dari netgraph. Jadi Dimitri ini mengumpulkan berbagai informasi seperti subdomain dan alamat email yang terkait dengan domain tersebut dalam satu langkah praktis. Lalu yang terakhir kita akan menggunakan treasure out. Kita klik saja, kita ketik treasure out target.com, lalu enter. Oke, jadi di sini sudah berhasil kita menggunakan treasure out. Ini kita bisa melihat. Jadi dengan perintah treasure out ini kita bisa melihat setiap hop atau router yang dilewati paket data dari komputer hingga sampai ke server target. Ini yang dapat membantu kita memahami topologi jaringan dan mengidentifikasi apakah ada firewall atau gateway tertentu di tengah jalan. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan dan simulasi atau studi kasus yang sudah dilakukan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran penting ethical hacker dalam menjaga keamanan sistem informasi dengan cara mendeteksi dan mencegah ancaman cyber sejak dini. Lalu, manfaat ethical hacking bagi keamanan komputer, yakni untuk membantu meningkatkan sistem
melindungi data penting, mengurangi risiko serangan cyber, serta mendukung terciptanya lingkungan teknologi, informasi yang aman dan juga terpercaya. Nah, baik. Sekian dari pemaparan materi tentang ethical hacking. Mari gunakan teknologi untuk kebaikan dan meningkatkan wawasan kita. Mari jadi pengguna digital yang baik dan juga cerdas. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.